Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Manugra, NPM 1922070025, beserta teman saya Noni Nur Hanifah dengan NPM 1922070025 dari Prodi Kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini kami membuat video mengenai konseling KIE yang berjudul kehamilan, lalu persalinan dan pasca persalinan. Selamat menyaksikan dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Pagi. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai ya Bu. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan konseling mengenai kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Gitu ya Bu. Ya. Sebelumnya apakah ini dengan Ibu Noni? Ya, saya dengan Ibu Noni. Dimulai saja ya Bu. Ya. Baik, apakah Ibu sendiri tahu apa itu tentang kehamilan? Kehamilan itu mengandung bayi kan ya Bu ya? Itu sudah pasti. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan ya Bu. Merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Untuk kehamilan ini ada beberapa tahap, yaitu di mana ada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Waktunya 0 sampai 14 hari. 0 sampai 14 minggu, mohon maaf Bu. Dan untuk trimester kedua 14 sampai 28 minggu. Dan trimester ketiga 29 minggu sampai 42 minggu. Begitu Bu. Dan ada faktor yang mempengaruhi juga, yaitu ada 3. Ada faktor fisik, faktor psikologis, ada faktor gaya hidup. Dan di faktor fisik ini juga terbagi lagi, yaitu ada status kesehatan, lalu ada pola gizi ataupun status gizinya, dan gaya hidup. Status kesehatan ini biasa kita lihat dari riwayat ibu apakah mempunyai penyakit atau tidak. Lalu status gizinya dari makanan dan minuman yang ibu konsumsi. Begitu. Dan terakhir gaya hidup. Dan tadi ada yang kedua faktor psikologis dan gaya hidup juga dibagi lagi ya Bu, yaitu ada faktor lingkungan, sosial, budaya dan adat, di mana biasanya adat itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Itu ya Bu. Dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga sangat harus disiapkan karena untuk membiayai persalinan ibu nanti. Begitu Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Sementara belum Bu. Saya lanjutkan ya Bu. Ya. Dan untuk tentang kehamilan, apakah Ibu mengetahui? Belum Bu. Baik, saya jelaskan ya Bu. Dimana itu ada 3 di trimester pertama ini biasanya mengalami mual, lalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon. Yang kedua, trimester kedua ini biasanya mengalami perubahan pigmentasi kulit, lalu gunting susu, dan kulit sekitarnya yang mulai gelap, begitu Bu. Dan ada garis hitam atau yang biasa disebut line nigra di perut.
Yang selanjutnya ada trimester ketiga, di mana terjadi perubahan terutama pada berat badan. Dan nantinya akan mengalami beberapa kontraksi, yaitu sampai dengan pembukaan 10, begitu ya Bu. Gimana Bu, cukup paham? Cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan komplikasi. Apakah Ibu udah mengetahui juga pencegahan komplikasi pada kehamilan? Belum, Bu. Belum. Baik, saya jelaskan ya Bu, yaitu ada 7. Yang pertama, tempat persalinan. Ibu bebas memilih tempat persalinan mau di mana, mau di klinik bidan ataupun di rumah sakit, itu hak Ibu dan keluarga. Dan untuk pendampingnya bisa seperti bidan ataupun dokter ya Bu. Kalau untuk dokter Ya. di rumah sakit. Atau nanti saat persalinan Ibu bisa didampingi oleh suami ataupun orang tua. Nanti bisa dibicarakan ya Bu. Baik, untuk selanjutnya tabungan Ibu bersalin. Di mana kan membutuhkan biaya juga ya Bu, maka Ibu harus mempersiapkan tabungan. Lalu persalinan oleh tenaga kesehatan pastinya, seperti bidan dan dokter, begitu ya Bu. Lalu ada transportasi. Yang keenam, calon pendonor darah. Kenapa harus dipersiapkan? Karena bisa saja sewaktu-waktu Ibu membutuhkan banyak darah saat nanti persalinan. Tapi mudah-mudahan Ibu tidak mengalami ya Bu. Amin. Tapi setidaknya disiapkan. Ya Bu. Lalu ada yang terakhir itu pemilihan kontrasepsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kehamilan ini? Belum, Bu. Belum. Saya lanjut ya Bu. Ya. Pada persalinan. Sebelumnya apakah Ibu tahu persalinan itu apa? Bersalin ya Bu ya? Iya. Baik, saya jelaskan ya Bu. Persalinan ini adalah proses pengeluaran janin disertai dengan plasenta yang sudah cukup bulannya. Lalu pada saat persalinan ini hanya Ibu yang bisa membantu saat persalinan, yaitu dengan kekuatan Ibu tanpa bantuan orang lain, yaitu melalui jalan lahir saat nanti janin keluar itu. Lalu ada faktor yang juga Bu yang mempengaruhi persalinan, di mana ada faktor power yaitu kekuatan Ibu, lalu ada passage yaitu jalan lahir, lalu ada passenger janin dan plasenta, lalu yang keempat ada psikologis, dan yang kelima penolong. Gitu Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Baik, dan selanjutnya ada tanda persalinan, di mana biasanya nanti terjadinya his persalinan, di mana terasa sakit dan menjalar ke depan, sehingga kekuatan makin besar. Begitu. Yang kedua ada pengeluaran lendir dengan darah. Itu langsung yang ketiga ada pecahnya ketuban.
karena pada saat itu juga sudah waktunya lahir begitu Bu. Itu apakah ada yang ditanyakan Bu mengenai persalinan? Belum Bu, belum sudah paham kayak. Alhamdulillah Ya, yang Ibu berikan tadi pasca- kami. Syukur kalau Ibu memahami. Lalu selanjutnya pasca persalinan ya Bu, atau biasa disebut dengan masa nifas. Apakah Ibu sudah mengetahui masa nifas itu apa ataupun yang lainnya mengenai masa nifas? Belum sih Bu, belum begitu paham. Saya jelaskan ya Bu, masa nifas ini suatu periode dalam minggu-minggu pertama setelah kelahiran. Biasanya orang-orang itu antara 4 sampai 6 minggu. Walaupun merupakan masa yang relatif tidak kompleks, dibandingkan dengan kehamilan, nifas ditandai dengan banyaknya perubahan fisiologis. Itu Bu, tentang masa nifas. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ada Bu. Berarti cukup ya Bu. Saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Ibu sangat kooperatif sekali. Nanti saya akan berikan brosurnya ya Bu mengenai ini kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Baik Ibu.